Halo teman-teman, kembali lagi di dalam channel Sudut Sipil. Oke, kali ini kita akan membahas tentang yang namanya kontraktor dan pemborong. Banyak di kalangan awam dan di masyarakat luas itu sering bingung. Apa sih perbedaan antara kontraktor dan pemborong? Ataukah kedua mereka itu sama? Oke, teman-teman, warga Sudut Sipil semuanya. Kontraktor dengan pemborong itu berbeda. Dan mereka berdua sangat berbeda. Oke? Perbedaannya yang paling mencolok adalah kontraktor tentu saja dia itu adalah berbadan usaha. Artinya berbadan usaha dan berbadan hukum. Oke? Berbadan usaha maknanya dia terdiri dari beberapa pengurus untuk perusahaan. Ada direktur, ada wakil, dan personil. Itu kontraktor. Dan dia mempunyai izin jelas terhadap pekerjaan yang akan digelutinya. Misalnya kontraktor di bidang konstruksi. Oke, kontraktor konstruksi. Maka dia mempunyai izin dari negara untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi tersebut. Oke, kontraktor yang konstruksi biasa kita lihat ada CV atau PT yang melaksanakan proyek-proyek pembangunan atau proyek-proyek konstruksi. Itu kontraktor. Sedangkan pemborong, teman-teman sekalian, pemborong itu identik dengan perseorangan dalam melaksanakan pekerjaan borongan. Oke, dan dia bisa saja berkontrak atau tidak berkontrak. Bisa dipahami secara singkat ya. Jadi pemborong ini identik perseorangan, contohnya seperti mandor. Mandor itu pemborong juga. Kemudian kepala tukang. Kepala tukang itu bisa memborong juga tanpa perlu adanya mandor. Dan yang ketiga adalah tukang. Tukang itu juga bisa memborong tanpa perlu adanya kepala tukang dan si mandor. Contoh misalnya kita membangun rumah, tidak menggunakan jasa kontraktor, tidak menggunakan mandor, tidak menggunakan kepala tukang. Langsung kita hire atau panggil tukang, "Hei tukang, kemari. Ini saya mau pasang dinding batu bata seluas 100 meter, 100 meter luas. Berapa kau mau upah borongan pemasangan dinding ini dalam 1 meter?" Oke? Nah, si tukang tadi langsung menjawab, "Bagaimana kondisinya?" Inilah dia. Si yang punya rumah tunjukkan. "Oh, kalau begitu dalam 1 meter luas," si tukang menjawab, "saya dibayar atau borongnya itu 50.000 ongkos pasang." Nah, dengan tidak langsung dan secara langsung, si tukang yang mau borong pasangan bata dinding ini sudah menjadi yang namanya pemborong. Oke. Nah, sedangkan si kontraktor, ketika kita memanggil kontraktor untuk membangun rumah, itu pekerjaannya kompleks, keseluruhan. Mulai dari pondasi, mulai dari pembersihan awal sampai pembersihan akhir. Mulai dari pondasi sampai dengan keseluruhan sampai dengan atap atau instalasi air kotor. Jadi begitu kompleks. Dan ketika kita memakai jasa kontraktor, ada keuntungan yang lebih ataupun keuntungan yang lebih dari si upah jasa pekerjaan. Oke, contohnya begini. Misalnya pemborongan tadi. Kita flashback yang tadi saya sebutkan, pemborong ataupun tukang, upah jasa pasang bata dinding adalah 50.000 misalnya. Nah, ketika kita memakai jasa si kontraktor karena dia adalah badan usaha, maka ongkos pasang batu bata tadi bukan lagi 50.000, menjadi 60 atau 70.000 per 1 meter luas pasang. Itu perbedaannya. Kenapa ada selisih harga? Ya jelaslah, mereka kan mengambil untung. Si kontraktor ini kan harus mempunyai untung. Gitu. Cuman kelebihan daripada kita menggunakan kontraktor itu sangat banyak.
dan sangat beda dengan menggunakan jasa borongan langsung. Contoh yang paling mudah atau yang paling memberikan kelebihan kepada si yang punya rumah adalah si kontraktor ini bisa memberikan yang namanya jaminan pemeliharaan atau retensi semasa berapa yang kita dealkan masa pemeliharaannya. Jadi si kontraktor ini memberikan jaminan, selesai pekerjaan saya jamin bangunan ini selama apakah 1 tahun, 1 bulan atau sekian bulan. Kalau rusak maka saya ganti. Kalau misalnya contohnya plasternya terkelupas, maka kami akan memplaster kembali tanpa perlu dibayar. Karena itu adalah jaminan pemeliharaan. Itu salah satunya kelebihan. Dan banyak lagi, sangat banyak. Dan tentunya kontraktor ini sangat berbeda dengan yang namanya pemborong. Oke? Sekian dulu, semoga ini bermanfaat dan tercerahkan sedikit. Kalau memang ada yang belum pas atau kurang, bisa komen aja di bawah. Kita lanjutkan kembali. Terima kasih telah menonton. Salam warga sudut sipil.